Tebing setinggi 7 meter di Sukabumi, Jawa Barat longsor menimpa 2 bangunan rumah. 3 penghuni meninggal dunia. Angin kencang disertai hujan menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon hingga membuat puluhan rumah rusak. Polisi dan petugas kesehatan gencar lakukan sidak ke sejumlah apotek di berbagai daerah guna mencegah penjualan obat sirup anak yang dilarang pemerintah. Penyidik Polda Jawa Timur menahan 6 orang tersangka kasus tewasnya ratusan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Halo, selamat pagi. Mirsa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda pagi hari ini dalam Fokus Pagi edisi Selasa 25 Oktober 2022. Bersama saya, Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di pagi hari ini pemirsa dari Jawa Timur. Ratusan orang di Kabupaten Ponorogo ini mengungsi akibat longsor. Sementara itu di Tulungagung, 3 warga tewas tertimbun tanah longsor saat membersihkan sisa material yang menutup jalan desa. Longsor susulan terjadi di desa Nyawangan, Tulungagung, Jawa Timur ketika sejumlah warga tengah kerja bakti membersihkan jalan desa yang tertutup material longsor. Namun saat warga mengeruk sisa material longsor pada Minggu pagi, tiba-tiba tanah dari atas tebing berjatuhan dan menimpa 5 warga yang berada tepat di bawahnya. Akibatnya 3 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 2 warga lainnya terluka. Kemarin sore ada yang ada tanah longsor. Setelah itu ada yang kerja bakti, tidak tahunya ada tanah susulan longsor, lalu ketimbus. Lokasi korban tertimbun kini diberi garis polisi agar tak dilintasi warga. Sementara 3 korban yang tewas sudah dimakamkan pada Minggu malam. Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 260 warga Dusun Kerajaan Desa Talun, Kecamatan Ngebel memilih mengungsi ke bangunan sekolah karena khawatir longsor susulan. Pasalnya tebing di Gunung Banyon mengalami longsor usai diguyur hujan lebat. Hujan deras, terus terdengar kayak suara genduk itu loh mas, gerubatak-gerubatak itu. Dari arah mana? Dari arah atas sana, terus orang-orang ya itu lari. Material longsor memenuhi ruas jalan di permukiman yang berada di bawah tebing. Pembersihan material longsor dilakukan petugas TNI dan Polri bersama warga secara manual karena tidak ada alat berat. Tim Liputan melaporkan. Lokasi lain di Jawa Timur, ada puluhan rumah warga di Kecamatan Panggung Rejo, Blitar yang rusak akibat bencana tanah bergerak. Ya, sejumlah rumah bahkan sudah tidak bisa ditempati karena rawan roboh. Puluhan rumah di Kecamatan Panggung Rejo, Blitar terdampak tanah gerak. Beberapa di antaranya bahkan sudah tidak bisa ditempati karena rawan roboh. Dinding bangunan hingga ke bagian atap mengalami retak. Begitupun dengan bagian lantainya. Menurut warga, tanah bergerak muncul setelah wilayah Balerejo diguyur hujan deras selama 2 hari terakhir. Guna menghindari jatuhnya korban, warga terpaksa mengungsi di balai desa atau rumah kerabatnya. Tercatat ada 165 warga telah meninggalkan rumah mereka. Proses pendataan mulai dilakukan untuk pengajuan relokasi. Pemirsa, jalan penghubung ke sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah mengalami longsor sepanjang 80 meter. Sementara itu, jalan alternatif penghubung Kabupaten Temanggung dan Wonosobo juga putus total akibat bencana longsor.
Total tidak bisa dilalui oleh sepeda motor atau mobil pun. Jalan penghubung Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo di Desa Campurrejo, Kabupaten Tretep longsor usai diguyur hujan lebat. Akibatnya akses jalan lumpuh tidak bisa dilintasi kendaraan. Padahal jalan ini merupakan satu-satunya akses warga Temanggung menuju Wonosobo. Pengendara yang nekat melintas dilarang warga karena membahayakan keselamatan. Ora usah. Mau ngereni. Kini warga terpaksa memutar sejauh 30 km untuk mencapai Wonosobo. Longsor terjadi Minggu malam membuat kondisi tanah labil dan menyebabkan tebing jalan setinggi 40 meter longsor. Longsor terjadi di jalan raya yang menghubungkan dengan Wonosobo itu ada 4 titik. Yang 1 titik itu betul-betul putus karena longsornya sudah menghabiskan jalan raya. Jalan ini jalan vital menghubungkan Kabupaten Temanggung, Kecamatan Tretep dengan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Senin pagi petugas BPBD Temanggung mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi material longsor. Jam 3 kan sudah didrop pasir. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, ruas jalan desa Sidongok mengalami longsor sepanjang 80 meter. Kedalaman longsor mencapai 3 meter. Akibatnya jalan penghubung Kecamatan Wanayasa ke Kecamatan Pajawaran tersebut terputus. Warga hanya bisa melalui ruas jalan yang longsor dengan berjalan kaki. Akibat ruas jalan yang longsor, kendaraan tidak bisa melintas. Kendaraan mesti memutar mencari jalan alternatif sejauh 4 km. Terputus total karena terarus air hujannya sangat luar biasa. Ini jalan penghubung kemana, Mas? Jalan penghubung Sidongok Beji. Selain memutus akses jalan, longsor juga membuat aktivitas warga pergi ke ladang terganggu. Tim Liputan melaporkan. Sama halnya di Jawa Barat, longsor kembali melanda wilayah di Sukabumi menyusul banjir bandang yang menerjang kawasan permukiman warga di Ciletik, Caringin. Selain membuat warga panik, longsor menewaskan 2 orang pasutri lanjut usia dan seorang cucunya. Derasnya arus air yang menggerus permukiman warga di kawasan Ciletik, Pasir Datar Indah, Sukabumi, Jawa Barat membuat warga panik. Sebab aliran air selain bercampur tanah juga membuat tebing setinggi 7 meter ambruk dan menimpa 2 rumah warga. 3 orang terdiri dari sepasang suami istri lanjut usia dan cucunya tertimbun reruntuhan tanah dan bangunan. Tim SAR gabungan BPBD, PMI, dan relawan serta TNI Polri langsung berjibaku untuk mencari para korban. Dengan alat seadanya, petugas menggali ketebalan tanah ambruk yang mencapai 4 meter. Untuk yang tertimbun ini ada 2 rumah yang tertimbun full secara total itu 1 rumah. Yang 1 rumah lagi tertimbun setengahnya, yang tertimbun setengah alhamdulillah tidak ada korban. Kalau tingkat kesulitan sendiri bagaimana, Pak? Tingkat kesulitan ini sangat-sangat sulit karena dia dikhawatirkan karena di atas rumah itu kan tertimbun tanah, dikhawatirkan pada saat evakuasi menimbulkan longsoran kembali. Evakuasi korban pun berlangsung lama, bahkan hingga malam hari. Tim gabungan berturut-turut berhasil mengangkat korban suami istri lanjut usia dan cucunya berusia 8 tahun yang sudah meninggal dunia. Ketiga korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak. Telah terjadi bencana longsor, yang mana bencana tersebut menimpa 2 unit rumah dan kemudian diduga menimpa 3 orang korban. Alhamdulillah sampai saat ini 3 korban sudah dapat dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Sekarwangi. Kini semua korban masih dalam pengurusan pihak kamar mayat RSUD Sekarwangi. Rencananya keluarga akan memakamkan semua korban di pemakaman umum di kawasan Caringin. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya, masih dari Jawa Barat, pemirsa, puluhan rumah rusak serta pohon dan tiang listrik tumbang setelah diterjang angin kencang di Kabupaten Cirebon. Kejadian tersebut untungnya tidak menimbulkan korban jiwa. Terjangan angin kencang terjadi di Desa Beringin dan Desa Kedung Tengah, Ciwaringin, Kabupaten Cirebon Minggu sore. Angin bertiup dari arah barat dan merusak semua rumah yang dilaluinya. Peristiwa itu membuat warga panik. Sebagian besar rumah rusak pada bagian atap, bahkan beberapa kanopi terangkat dan berterbangan.
Tidak hanya itu, beberapa tiang listrik dan pohon juga ikut tumbang. Dan gede petir menyambar-nyambar, terus ada angin dari sebelah sana tuh kenceng banget 2 kali. Sampai itu pohon tuh pada, Masya Allah, pada takutnya, Masya Allah. Pas saya tuh mau masuk kok ada yang itu, kok bunyinya suara itu. Kira atap rumah saya, diam aja di situ. Terus pas tahunya kok ini yang jatuh. Selain merusak permukiman, terjangan angin juga merusak plafon lapas narkotika Gintung hingga ambruk. Tim Liputan melaporkan. Angin kencang tumbangkan pohon besar hingga arus kendaraan macet lantaran batang pohon melintang ke tengah jalan raya Kalipuncang, Pangandaran. Sementara di Jalan Raya Majalengka, Kuningan, di tengah guyuran hujan, warga dan petugas gabungan berjibaku mengevakuasi jasad pesepeda motor yang tertimpa pohon. Di tengah guyuran hujan, petugas medis bersama warga berjibaku untuk mengevakuasi jasad seorang pesepeda motor di Jalan Raya Kuningan, Majalengka. Korban tewas setelah sebuah pohon tumbang menimpanya. Korban warga desa Helet, Lewi Mundi, merupakan pedagang pakaian keliling. Saat kejadian, korban sedang melintasi dari arah Majalengka ke Kuningan. Nahas saat melintas tempat kejadian, angin kencang merobohkan pohon dan menimpanya. 13.00 itu di daerah Cimeong sudah terjadi hujan yang sangat lebat disertai angin. Sementara di Pangandaran, petugas dan warga berupaya menolong sejumlah pengendara yang akan melintasi jalan raya di kawasan Patra Pinggan. Sebab kendaraan tak bisa lewat akibat sebuah pohon besar melintang dan memutus jalur tersebut. Petugas kemudian berjibaku menyingkirkan batang pohon yang tumbang akibat hempasan angin ini. Proses evakuasi sekitar setengah jam tadi. Setengah jam ya? Setengah jam lebih. Soalnya kayunya termasuk kayu besar dan lumayan keras juga. Akibat kejadian ini pun, lalu lintas kendaraan lumpuh dan antrean kendaraan mengular. Agung Gunawan dan Eko Setiabudi melaporkan dari Majalengka dan Pangandaran, Jawa Barat. Baik. Kita ke informasi lainnya ini, Jamie dan juga pemirsa, di mana para petani semangka di kawasan pertanian Sidorejo, Banaran, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tengah bersedih hati. Ya, pasalnya puluhan hektar tanaman semangka mereka terendam air hingga terpaksa dipanen lebih awal dan rugi puluhan juta rupiah. Lahan tanaman semangka terendam banjir. Petani ini tak kuasa menahan kesedihan. Pria ini pun melampiaskan kekesalannya dengan membanting buah semangka. Harapannya meraih keuntungan saat panen buah semangka pun sirna saat area persawahan di Desa Sidorejo, Kulon Progo terendam banjir. Padahal masa panen tinggal 1 minggu lagi. Hujan deras yang mengguyur sejak beberapa hari terakhir menyebabkan puluhan hektar lahan sawah tergenang banjir. Semangka milik para petani pun dipastikan gagal panen, karena setelah terendam banjir, semangka akan melusuk. Petani harus menanggung kerugian hingga mencapai 50 juta rupiah. Kalau lebih pendek kan itu banjirnya dari arah barat ke timur. Jadi tempatnya saya bagian timur, jadi lebih dalam tinimbang bagian barat. Sampai berapa meter Ibu airnya kedalaman? Ya, kedalaman sekitar 1 meter. Kondisi serupa juga terjadi pada tanaman cabai yang sudah mulai layu karena terlalu lama terendam banjir. Cabai bekas banjir hanya dihargai Rp3.000 per kilogram. Padahal di pasaran masih mencapai Rp20.000 per kilogram. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang remaja putri berusia 13 tahun yang terseret ombak di pantai KP Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan akhirnya ditemukan. Namun malang, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Nur Aisyah yang hanyut terseret ombak di pantai KP Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Korban ditemukan sekitar 300 meter dari titik awal korban hilang.
Remaja putri berusia 13 tahun itu Minggu siang berenang di pantai bersama 2 temannya. Naas arus laut yang deras menyeret tubuh korban hingga hilang. Sementara 2 kawannya itu selamat. Mereka sempat menolong korban, namun gagal. Dia berwisata bersama keluarganya itu 3 orang, sama saudaranya. 2 selamat. Dan 2-nya itu selamat. Ya. Berapa hari dilakukan pencarian dan kemudian ditemukan? Tim SAR gabungan bersama masyarakat melakukan pencarian 2 hari. Jenazah korban dibawa ke rumah duka di Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan untuk kemudian dimakamkan. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi lain. Tawuran masih saja terjadi di ibu kota. Bahkan para remaja kian nekat menggelar perbuatan tak terpuji di tengah permukiman maupun di pemakaman umum. Ya, di Johar Baru, Jakarta Pusat, diduga karena dendam lama, 2 kelompok remaja bertikai dengan beragam senjata berbahaya dan senjata tajam. Di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Kampung Rawasawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, 2 kelompok remaja ini Senin siang nekat tawuran. Berbekal beragam senjata tajam berukuran besar, kedua kelompok yang bertikai saling serang demi menjatuhkan lawannya. Dendam lama diduga pemicu kedua pihak dari gang berbeda ini kembali berulah menyusul adanya salah satu kelompok menyerang lebih awal hingga melukai seorang anak pedagang. Ini kayak antara teman ini orang yang gara-garanya ada yang kena kau orang sana. Terus mungkin dendam jam 3 di sana nyerang anaknya tukang pilok, dia main HP batok apa. Sebelumnya tawuran serupa terjadi di TPU Perumpung Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Kejadian ini tampak dalam rekaman video amatir. 2 kelompok remaja saling serang dengan bekal senjata tajam dan benda tumpul seperti kayu maupun bambu. Tanggung. Pada bawa senjata tajam? Bawa celurit, arit, main arit. Berapa orang kira-kira jumlahnya? Mulai apanya? Jumlahnya kira-kira berapa orang? 10, lebih dari 10. Diduga penyebab pertikaian pada Sabtu malam itu hanya karena saling ejek. Abdul Haris dan Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ya, sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan anggota geng motor yang menutup jalan untuk tawuran kocar-kacir saat polisi melepaskan tembakan peringatan. Anggota geng motor yang terjaring diberi pembinaan di kantor polisi. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan berulang kali ke udara saat puluhan anggota geng motor akan melakukan tawuran di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Sempat memblokade jalan, puluhan remaja ini langsung lari kocar-kacir melihat kedatangan polisi. Akibat ulah anggota geng motor ini, arus lalu lintas di jalur penghubung Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar tersebut sempat mengalami kemacetan. Sejumlah remaja serta 2 unit motor terjaring razia polisi. Namun hanya ada 1 remaja yang digelandang ke Mako Polsek Tamalate untuk pembinaan lebih lanjut. Belum diketahui penyebab pasti penyebab kelompok remaja tersebut akan melakukan tawuran hingga nekat menutup jalan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, ada sekelompok anak muda yang lagi ngumpul. Mereka informasi dari lapangan persiapan untuk tawuran lagi. Oke. Kemudian segera kami ke TKP. Setibanya di dekat TKP, ternyata mereka sudah turun di jalan dan menahan kendaraan yang lewat. Personel dari Mako Polsek Tamalate terus menggencarkan patroli di sejumlah titik yang sering terjadi tawuran serta ruas jalan yang sering dijadikan arena judi balap liar di wilayah hukumnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di informasi lainnya, sepeda motor yang ditumpangi 3 orang terdiri dari bapak, anak, dan cucu terjun ke jurang sedalam 15 meter di kawasan wisata Gunung Bromo, Pasuruan. Ya, bapak dan anak tewas sementara sang cucu mengalami luka berat. Sejumlah warga mengevakuasi 3 pengendara sepeda motor yang tergeletak di dasar jurang berpasir.
di kawasan wisata Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Ketiga korban merupakan satu keluarga terdiri dari bapak, anak, dan cucu. Kedua bapak dan anak tersebut tewas, sementara sang cucu berusia 4 tahun mengalami luka berat. Kejadian berawal saat sang bapak bernama Siswaji mengantar pulang anaknya Angelina ke desa Wonoroto. Ketika melintas di jalan menurun dan curam, tiba-tiba motor melaju tak terkendali. Diduga motor mengalami remblong hingga terjun ke jurang sedalam 15 meter. Korban tewas maupun luka dibawa ke RSUD Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Pada Senin sore, sang cucu masih jalani perawatan di ruang IGD rumah sakit. Di Kota Serang, Banten, seorang pengendara motor menjadi korban tabrak lari di Jalan Raya Serang Pandeglang. Kecelakaan tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi. Saat melaju, motor yang dikendarai seorang perempuan tersebut ditabrak sebuah mobil dari arah belakang. Tubuh korban terpental dan naik ke kap mobil. Kemudian ia terjatuh dan tertabrak sepeda motor yang tengah melintas. Bukannya menolong, pengemudi mobil justru kabur. Dalam perjalanan menuju rumah sakit umum daerah Derajat Prawira Negara, korban meregang nyawa dan meninggal dunia. Polisi kini mengejar pengemudi yang melarikan diri. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Diminta menjadi saksi di persidangan, keluarga Yosua terbang ke Jakarta pada Senin sore. Ya, setidaknya 11 orang anggota keluarga termasuk kekasih almarhum Brigadir Yosua berangkat ke Jakarta dengan pengawalan jaksa. Ayah, ibu, kakak, adik hingga kekasih almarhum Yosua Huta Barat tiba di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi Senin sore. Mereka terbang ke Jakarta untuk menjadi saksi atas kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keberangkatan keluarga Yosua mendapat pengawalan ketat dari kejaksaan. Keluarga Yosua menyatakan siap menjadi saksi. Mereka berharap para terdakwa mendapat hukuman setimpal. Untuk menghadiri sidang saksi dari sekorban. Misalnya barengan nanti atau gimana Pak mereka saksi? Ya, ini pengaturan pengadilan lah nanti kan barengan apa bagaimana yang 11 orang kita nanti mengikuti alur aja di sana. Ya kalau soal hukuman nanti ya itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Biarlah hakim nanti yang memutuskan. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, rombongan keluarga Brigadir Yosua termasuk pacar dan kerabat langsung mendapat sambutan pengacara Kamarudin Simanjuntak. Mereka kemudian beristirahat di sebuah hotel di Jakarta sebelum pada Selasa memberikan keterangan saksi untuk terdakwa Barada Richard Eliezer di persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang datang berdelapan ini setelah 3 orang lainnya sudah tiba lebih awal di Jakarta. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, pengacara menduga ada peran besar Putri Chandrawati. Ada hal yang menarik di rumah Saguling. Satpam swasta atau satpam sipil mencuci rumah. Sepanjang hidup daripada almarhum, baru pertama kali dilihat oleh adik almarhum ada cuci rumah di sore hari itu. Nah itu kejanggalan. Jadi artinya kuat dugaan bahwa peran daripada Putri Chandrawati jauh lebih besar. 12 orang saksi akan menjalani pemeriksaan dalam sidang terdakwa Barada Eliezer Selasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 11 orang dari lingkungan keluarga Brigadir Yosua dan 1 orang pengacara keluarga Kamarudin Simanjuntak. Ekarsen dan Taufik Saleh melaporkan dari Jambi dan Tangerang, Banten. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah orang tua di Semarang, Jawa Tengah beralih ke pengobatan tradisional untuk mengatasi sakit anak mereka karena resah dengan pengobatan obat sirup. Di Bali, seorang bocah sembuh dari gagal ginjal setelah 3 pekan dirawat di rumah sakit. Seorang anak lelaki berusia 3 tahun gembira dapat kembali bersama keluarganya di rumah mereka di Jalan Antasura, Gang Arjuna 2, Denpasar Utara, Bali. Sebelumnya ia sempat menjalani rawat inap selama 3 pekan di Rumah Sakit Ngurah Denpasar. Bocah itu merupakan pasien ke-14 dari 17 kasus gagal ginjal yang ditemukan di Bali. 11 orang diantaranya meninggal dunia. Pemerintah menduga kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas aman di sejumlah obat sirup menjadi penyebab gagal ginjal akut. Selama 3 minggu anak yang dirawat, 7 kali cuci darah.
hasilnya apa yang disampaikan dari setelah menjalani prosesnya? Sudah membaik sih. Sudah membaik. Ya, cuman untuk perlu dikontrol lagi untuk kencingnya, makannya juga perlu dijaga. Menyusul penghentian sementara penggunaan obat sirop pada anak, Puskesmas Wungu Madiun memberikan obat puyer. Penghentian obat sirop dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu sejumlah orang tua di Semarang, Jawa Tengah beralih ke pengobatan tradisional guna menghindari anak-anak terkena gagal ginjal, seperti penggunaan kompres dengan air jika anak demam. Untuk tindak lanjut, orang tua memilih berkonsultasi dengan dokter spesialis anak agar tidak berisiko tinggi. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memproses pidana 2 industri farmasi terkait penjualan produk yang diduga menyebabkan gagal ginjal pada anak. Sementara di Istana Kepresidenan Bogor, Kepala Negara menggelar rapat terbatas untuk membahas penanganan kasus gangguan ginjal akut pada anak. Dalam rapat terbatas atau ratas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor Senin sore, Presiden mengingatkan bahwa kasus yang telah menyebar di 26 provinsi ini agar menjadi perhatian bersama. Untuk itu, semua pihak bisa mengutamakan keselamatan rakyat serta meminta adanya uji klinis menyeluruh terhadap penyebab penyakit ginjal akut pada anak. Presiden juga menginstruksikan agar pasien penderita gagal ginjal akut tidak dipungut biaya. Melakukan eksplorasi terhadap seluruh faktor risiko penyebab kasus gagal ginjal dan baik dari sumber-sumber obatan maupun potensi penyebab lainnya, kita ini harus pastikan betul. Uji klinis harus dilakukan, laboratorium seluler pada organ ginjal yang terdampak juga betul-betul dilihat betul sehingga kita bisa memastikan apa yang menjadi penyebab dari gagal ginjal terutama pada anak. Dan juga yang keempat, siapkan pelayanan kesehatan untuk masalah ini. Juga siapkan pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi, menangani dari gagal ginjal ini. Dan juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat itu. Kementerian Kesehatan juga telah melakukan review patologi dan toksiologi untuk mencari tahu penyebab penyakit gagal ginjal akut pada anak yang melonjak di bulan Agustus 2022. Kita tes ke 10 anak, 7 ternyata darahnya atau urinnya mengandung zat kimia ini. Jadi positif memang 70% orang yang kena itu disebabkan oleh adanya zat kimia ini di tubuhnya. Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran, Kerry Lestari, mengingatkan tidak semua obat tablet bisa dijadikan puyer untuk pengganti sirup. Saat ini, BPOM beserta pihak terkait terus mengkaji obat sirup yang aman untuk dikonsumsi dan akan segera diumumkan. Ada 133 plus 13 produk yang memang dinyatakan aman digunakan. Nah, sementara dari 102 obat yang diambil dari rumah anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut tersebut, 30 obat yang dinyatakan aman ya, dan ada 3 obat yang dinyatakan mengandung EEG dan DEG yang di atas ambang batas. Terkait dengan obat untuk perawatan gagal ginjal akut, Kementerian Kesehatan telah melakukan uji coba terhadap obat Fomepizole pada pasien yang teridentifikasi memiliki penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal. Hasilnya, obat yang diimpor dari Singapura tersebut memiliki dampak positif bagi pasien. Tim Liputan melaporkan. Baik, kita jeda dulu sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Ya, di antaranya nih hanya karena tidak dibuatkan kopi, seorang pria aniaya istri dan kakak iparnya hingga luka parah. Warga yang geram menganiaya pelaku hingga tewas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, diduga hanya karena tidak dibuatkan kopi, seorang pria di Serang, Banten tega menganiaya istri dan 2 kakak iparnya dengan senjata tajam hingga terluka parah. Warga yang geram menganiaya pelaku hingga tewas.
Pria ini meregang nyawa usai dihajar warga karena telah menganiaya istri dan 2 kakak iparnya di Kampung Pasar Kemuning, Kabupaten Serang, Banten. Sebelumnya, pelaku mengamuk dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Akibatnya, ketiga korban menderita luka di kepala, dada, dan tangan akibat ditusuk. Karena terluka parah, korban dibawa ke puskesmas setempat untuk mendapatkan pertolongan medis. Aksi kekerasan dalam rumah tangga ini dipicu karena pelaku diduga kesal saat istrinya menolak untuk membuatkan kopi. Penganiayaan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh saudara S, ya, saudara S terhadap istrinya, kemudian kedua kakak iparnya, jadi korban ada 3 yang kemudian mengalami luka-luka. Dan saat itu juga diamankan oleh warga sekitar pelaku inisial S yang kemudian dihakimi oleh massa yang berujung pada meninggal dunia. Hingga saat ini, ketiga korban yang mengalami luka parah masih dalam perawatan di Puskesmas Anyer. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Cilegon, Banten. Kita beralih ke Sumatera Utara, jasad pria yang ditemukan membusuk dengan leher yang terikat ikat pinggang di kawasan Teluk Dalam, Nias Selatan, dipastikan seorang pejabat eselon 3 di Kabupaten Nias Utara. Gasali Lahagu, Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Utara itu diduga korban pembunuhan. Isak tangis dan duka mendalam menyelimuti keluarga maupun rekan kerja saat jasad Gasali Lahagu disemayamkan di rumah duka di kawasan Ira Onogeba, Gunung Sitoli. Jenazah baru dikembalikan kepada keluarga Senin siang usai diotopsi di Rumah Sakit Dr. M. Thompson, Nias. Mereka tak menyangka pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintahan daerah Nias Utara ini tewas mengenaskan, diduga korban pembunuhan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus kematian korban. Almarhum semasa hidupnya merupakan Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang dinyatakan hilang sejak 14 Oktober, kemudian ditemukan sudah menjadi mayat di kawasan Lagunri, Luahagundre 21 Oktober lalu. Kondisi jasad korban sangat mengenaskan dan lehernya terlilit ikat pinggang. Sementara mobil dinas korban lebih dulu ditemukan pada 15 Oktober di desa Saiwahili berjarak kurang lebih 100 km dari lokasi penemuan jasad. Cincin, tali pinggang di leher serta celana korban di antara ciri fisiknya. Itu cincin sebagaimana kami jelaskan sebelumnya bahwa termasuk juga ikat pinggang yang ada di tubuh yang bersangkutan dan pakaian itu dari keluarga menyatakan bahwa itu adalah milik daripada yang bersangkutan, saudara almarhum Gasali Lahagu. Penemuan jasad seorang pria di tepi jalan raya menghebohkan warga kawasan Teluk Dalam Luahagundre. Selain jasad lelaki parubaya ini sudah membusuk, lehernya terlilit ikat pinggang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Sementara di ibu kota, seorang pria bertato ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi luka pada bagian kepala di aliran Kali Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan hingga saat ini penyebab pasti kematian korban belum diketahui. Petugas Dinas Pemakaman DKI Jakarta mengevakuasi jasad seorang pria bertato yang ditemukan di aliran Kali Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tubuh pria tersebut awalnya tersangkut di antara pelampung penyaring sampah. Penemuan mayat pria ini sontak menggegerkan warga yang tinggal di kawasan Pasar Nangka. Menurut rekan korban, pria tersebut bernama Hengki dan bekerja di sebuah percetakan. Korban pun diduga gemar mengonsumsi minuman keras. Teman-teman, aja ngangkat sampai sedih. Temen saya itu jatuh bisa begitu 2 kali. Sampai nangis. Ini kerjaannya apa? Percetakan gitu. Guna mengungkap misteri tewasnya korban, apakah tewas karena terjatuh saat mabuk atau ada unsur tindak kekerasan, jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk diotopsi. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, pemirsa, tewasnya seorang bocah sepulang mengaji akibat ditusuk pria di kawasan Cimahi, Jawa Barat menjadi sorotan
dan menyedot perhatian masyarakat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara mendesak aparat kepolisian untuk menangkap pelakunya lantaran meresahkan anak-anak. Hati orang tua mana yang bisa menahan pilu mendapat kabar putri tercintanya tewas ditikam orang tak dikenal. Warga geger dan datang silih berganti berbelasungkawa ke rumah duka di kawasan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat. Petaka yang menimpa bocah perempuan berusia 12 tahun ini terjadi Rabu 19 Oktober lalu di Jalan Mukodar, sekitar 200 meter dari rumah korban. Dari rekaman CCTV, ia bersama temannya sepulang mengaji lantas berpisah di persimpangan jalan sekitar pukul 18.45 petang. Di jalan yang sepi, tiba-tiba seorang pria bersepeda motor menusuknya dengan senjata tajam. Ia sempat terhuyung-huyung merintih kesakitan, minta pertolongan sambil memanggil sang ibunda. Namun karena lukanya yang parah, ia roboh dan nyawanya tidak tertolong dalam perjalanan ke rumah sakit. Turun, lihat dikerumuni, posisi anak udah miring kayak gini, gitu kan. Sebagian ada yang ngeliatin, gitu kan, ada yang megang, gitu kan. Megang mau ngebangunin susah. Gitu. Tapi merintih nggak Kang buat apa? Nggak nahan sakit. Justru kayak nahan yang lemas, gitu. Lemas kan. Gitu. Usai disalatkan di masjid dekat rumahnya, jasad Syakila kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Sinar Laya, Kelurahan Sawah Gede, Cianjur. Jenazah korban dikebumikan satu liang lahat dengan mendiang neneknya. Peristiwa tragis yang merenggut nyawa bocah SD itu menjadi sorotan dan perbincangan masyarakat selama sepekan. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga angkat bicara, mendesak pihak kepolisian menangkap pelakunya, lantaran meresahkan anak-anak jika pulang mengaji. Ya, ini juga sama kan namanya kriminalitas ya. Saya titip ke kepolisian untuk mengungkap secepatnya supaya tidak meresahkan anak-anak yang pergi ngaji malam hari ya atau maghrib hari. 5 hari sejak kejadian, aparat kepolisian berhasil mengungkap identitas pelaku. Hal ini berdasarkan sejumlah alat bukti, termasuk CCTV yang mengidentifikasi nomor polisi motor pelaku. Pelaku diketahui atas nama Rizaldi Nugraha alias Ical, pemuda berusia 22 tahun, warga Gang Saloyu, Kelurahan Maleber, Kota Bandung. Sosoknya langsung disebar polisi ke masyarakat agar memudahkan proses penangkapan. Dan berselang beberapa jam, Minggu petang kemarin, aparat gabungan dari Polda Jawa Barat dan Polres Cimahi akhirnya berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya. Aparat terpaksa menghadiahinya dengan timah panas lantaran berupaya kabur ketika disergap di kawasan Cicendo. Orang tua korban terus meratap tak kuasa menahan kesedihan ketika datang menyaksikan pers rilis Polres Cimahi terkait kasus pembunuhan putrinya dengan menghadirkan tersangka. Pria yang sehari-hari mencari uang jadi pengatur jalan ini sempat terekam aplikasi penelusuran jalan tempatnya mangkal di kawasan Ciberem, Kota Cimahi. Sehari-hari dia tukang parkir, makanya kita periksa dari temannya yang kebanyakan profesi tukang parkir termasuk yang normal tadi melaksanakan minuman keras. Soal motif kepada polisi, tersangka berdalih malu karena diejek temannya tak memiliki ponsel. Ia lalu merencanakan pembunuhan dengan bekal pisau sangkur, lalu berupaya menggasak ponsel korban yang baru pulang mengaji. Namun tak mendapat barang yang diincar, bocah tak berdosa itu justru ditusuk. Tersangka pengen meminjam HP dari temannya, saudara G. Namun oleh temannya tersebut diledek bahwa kamu ini sudah tahun 2022 masih belum juga punya HP, usaha dong. Nah ini akhirnya membuat tersangka merasa sakit hati dan juga berniat untuk mencari HP, tapi dengan cara yang tidak benar. Tersangka diancam pasal berlapis tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pembunuhan berencana, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Bandung dan Cimahi, Jawa Barat. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Kasus pencurian sepeda motor semakin marak di sejumlah daerah. Seperti di Jakarta Pusat, pencuri motor menggondol 2 motor sekaligus di sebuah SPBU kawasan Gambir.
motor gongnya hilang. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku mencuri 2 motor sekaligus di sebuah SPBU di kawasan Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Pencurian sepeda motor milik karyawan SPBU ini berlangsung cepat, tidak sampai 5 menit. Diduga para pelaku yang menggunakan kunci letter T nekat mencuri meski SPBU tersebut ramai aktivitas warga. Hilang 2, Vario sama Scoopy. Itu yang punya siapa, Pak? Riji tukang sapu. Pak Riji, asli Kebon Jaya. Warga resah karena aksi pencurian motor ini bukan pertama kali terjadi di kawasan tersebut. Kasus pencurian motor ini masih diselidiki oleh tim unit Reskrim Polsek Gambir. Pencurian motor juga terjadi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam rekaman kamera pengawas, 2 pelaku mencuri 2 motor sekaligus dengan cara digotong keluar dari area rumah kontrakan. Aksi tak terpuji ini dilakukan pada waktu Senin dini hari, saat penghuni kontrakan sudah tertidur lelap. Sebelum beraksi, kedua pelaku merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan kunci letter T. Ngobrol, Pak buka sendal, jadi dia posisi buka sendal, jalan ke sini, ituin bangku satu-satu ditaruh di depan pintu, udah masuk ke parkiran motor, diangkut deh. Caranya digotong. Kesal lantaran sudah 2 kali menjadi sasaran pencurian, pemilik rumah kontrakan akhirnya melaporkan kasus pencurian sepeda motor ini ke Polsek Cisoka. Tim Liputan melaporkan. Baik, pemirsa, kita jeda dulu sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya kapal cepat terbakar di perairan Naik Liu Kupang, NTT, hingga membuat ratusan penumpangnya panik karena mereka berada di tengah laut. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda bersama rekan saya, Pratiwi Kusuma. Di Pulau Kupang. Tenang, jangan panik, tenang. Tolong, Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Longsor kembali melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat menyusul banjir bandang yang menerjang kawasan permukiman warga di Ciletik, Caringin. Selain membuat warga panik, longsor juga menewaskan 2 orang pasutri lanjut usia dan seorang cucunya. Derasnya arus air yang menggerus permukiman warga di kawasan Ciletik, Pasir Datar Indah, Sukabumi, Jawa Barat membuat warga panik. Sebab aliran air selain bercampur tanah juga membuat tebing setinggi 7 meter ambruk dan menimpa 2 rumah warga. 3 orang terdiri dari sepasang suami istri lanjut usia dan cucunya tertimbun reruntuhan tanah dan bangunan. Tim SAR gabungan BPBD, PMI, dan relawan serta TNI Polri langsung berjibaku untuk mencari para korban. Dengan alat seadanya, petugas menggali ketebalan tanah ambruk yang mencapai 4 meter. Untuk yang tertimbun ini ada 2 rumah yang tertimbun full secara total itu 1 rumah. Yang 1 rumah lagi tertimbun setengahnya, yang tertimbun setengah alhamdulillah tidak ada korban. Kalau tingkat kesulitan sendiri bagaimana, Pak? Tingkat kesulitan ini sangat-sangat sulit karena dia dikhawatirkan karena di atas rumah itu kan tertimbun tanah, dikhawatirkan pada saat evakuasi menimbulkan longsoran kembali. Evakuasi korban pun berlangsung lama, bahkan hingga malam hari. Tim gabungan berturut-turut berhasil mengangkat korban suami istri lanjut usia dan cucunya berusia 8 tahun yang sudah meninggal dunia. Ketiga korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak. Telah terjadi bencana longsor yang mana bencana tersebut menimpa 2 unit rumah dan kemudian diduga menimpa 3 orang korban. Alhamdulillah sampai saat ini 3 korban sudah dapat dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Sekarwangi. Kini semua korban masih dalam pengurusan pihak kamar mayat RSUD Sekarwangi. Rencananya keluarga akan memakamkan semua korban di permakaman umum di kawasan Caringin. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat.
Di lokasi lain ada ratusan orang di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang mengungsi akibat longsor. Sementara di Tulung Agung, 3 warga tewas tertimbun tanah longsor saat membersihkan sisa material longsor yang menutup jalan desa. Longsor susulan terjadi di Desa Nyawangan, Tulung Agung, Jawa Timur ketika sejumlah warga tengah kerja bakti membersihkan jalan desa yang tertutup material longsor. Namun saat warga mengeruk sisa material longsor pada Minggu pagi, tiba-tiba tanah dari atas tebing berjatuhan dan menimpa 5 warga yang berada tepat di bawahnya. Akibatnya 3 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 2 warga lainnya terluka. Kemarin sore ada yang ada tanah longsor. Setelah itu ada yang kerja bakti, tidak tahunya ada tanah susulan longsor, lalu ketimbus. Lokasi korban tertimbun kini diberi garis polisi agar tak dilintasi warga. Sementara 3 korban yang tewas sudah dimakamkan pada Minggu malam. Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 260 warga Dusun Kerajaan Desa Talun, Kecamatan Ngebel memilih mengungsi ke bangunan sekolah karena khawatir longsor susulan. Pasalnya tebing di Gunung Banyon mengalami longsor usai diguyur hujan lebat. Hujan deras, terus terdengar kayak suara geruduk itu loh mas, geruduk itu. Dari arah mana? Dari arah atas sana, terus orang-orang ya itu lari. Material longsor memenuhi ruas jalan di permukiman yang berada di bawah tebing. Pembersihan material longsor dilakukan petugas TNI dan Polri bersama warga secara manual karena tidak ada alat berat. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, korban tragedi Kanjuruhan yang meninggal dunia bertambah. Total ada 135 orang yang tewas dalam peristiwa tersebut. Sempat terjadi ketegangan saat penjemputan jenazah di rumah sakit karena keluarga ini tidak terima jenazah diperlakukan dengan protokol COVID-19. Suasana berkabung di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang pada Senin dini hari langsung berubah menjadi tegang tatkala keluarga dan kerabat menjemput jenazah korban tragedi Kanjuruhan. Mereka tidak terima pihak rumah sakit membungkus jenazah dengan plastik layaknya perlakuan terhadap pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Keluarga juga sempat menolak rencana rumah sakit untuk memakamkan almarhum dengan protokol COVID-19. Berkaitan dengan hal itu, pihak Rumah Sakit Saiful Anwar Malang menjelaskan, mendiang Farzah meninggal bukan karena COVID-19, tetapi akibat luka trauma saat terjadi insiden Kanjuruhan. Korban sempat dirawat di rumah sakit tersebut selama 23 hari. Namun karena hasil swab menunjukkan positif COVID-19, saat meninggal dunia, korban diperlakukan sesuai protokol kesehatan. Memang karena tadi swabnya positif, tapi penyebab kematiannya bukan karena COVID-nya itu tadi, bukan karena swab positif, tapi karena memang kondisi trauma multiplenya itu yang sudah memberatkan kondisi pasien seperti itu. Meski sudah mendapat penjelasan dari pihak rumah sakit mengenai kondisi korban, jenazah pemuda berusia 20 tahun itu kemudian dimakamkan dengan prosesi normal atau tanpa protokol COVID-19 di tempat pemakaman umum Sudimoro, Malang pada Senin pagi. Pemakaman dihadiri keluarga, teman, dan sejumlah Aremania. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Sementara itu, penyidik Polda Jawa Timur menahan 6 orang tersangka dalam kasus tewasnya ratusan supporter di Stadion Kanjuruhan, Malang yang terjadi pada awal Oktober lalu. Penahanan di rutan Ditreskrimum Polda Jawa Timur dilakukan untuk memudahkan penuntasan kasus tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan tambahan selama 10 jam, 6 tersangka tragedi Stadion Kanjuruhan, yakni Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ketua Panitia Penyelenggara, seorang petugas keamanan, dan 3 anggota Polri langsung ditahan. Keenamnya dinyatakan bersalah atas tragedi Kanjuruhan, Malang yang menewaskan 135 supporter. Para tersangka ditahan di rutan Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Selain untuk memudahkan proses pemeriksaan, penahanan dilakukan agar tak ada yang menghilangkan barang bukti maupun menghindarkan kemungkinan sikap tidak kooperatif ketika akan diperiksa. Selesai nanti pemeriksaan tambahan, ke-6 tersangka tersebut oleh penyidik langsung dilakukan penahanan. Ya, ke-6 tersangka tersebut, AH sebagai Ketua Panitia Penyelenggara, kemudian SS
sebagai security officer, kemudian AHL ini sebagai dirut PT LIB, dan 3 orang dari anggota Polri atas nama WS, kemudian BS, dan H. Pemirsa, tim nasional Jepang jadi salah satu wakil Asia di Piala Dunia Qatar 2022. Ya, harapan tim Samurai Biru untuk melaju jauh di Qatar ada di pundak Takefusa Kubo, salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Jepang saat ini. Tim nasional Jepang akan berlaga untuk ke-7 kalinya di pentas Piala Dunia. Pada Piala Dunia Qatar 2022, tim Samurai Biru tergabung di grup E bersama Spanyol, Jerman, dan Costa Rica. Bukan hal mudah bagi Jepang untuk menembus fase 16 besar. Namun harapan tetaplah ada karena Jepang memiliki pemain muda berbakat Takefusa Kubo. Baru berusia 21 tahun, Kubo yang telah malang melintang di kompetisi Eropa bakal menjadi otak serangan tim besutan Hajime Moriyasu di Qatar nanti. Performa impresif Kubo telah terlihat sejak di Akademi La Masia, Barcelona. Kubo yang saat itu berumur 11 tahun berhasil mencetak 74 gol dalam 30 pertandingan. Berkat performa impresifnya, pemain kelahiran Kanagawa itu dijuluki Messi-nya Jepang. I'm very honored, but I think I'm still not at that level. So I'm focused on my abilities. Namun karir pemain kelahiran 4 Juni 2001 itu ternyata tak seindah julukannya. Pada tahun 2015 saat usianya baru 14 tahun, Kubo yang masih di bawah umur sudah tersangkut kasus transfer ilegal karena bermain di klub Barcelona. Kondisi itu memaksa Kubo harus kembali ke negaranya Jepang dan berkiprah di klub FC Tokyo. Tak patah arang, Kubo kembali menguji peruntungan di Eropa dengan bergabung dengan rival Blaugrana yakni Real Madrid pada tahun 2019. Namun di El Real, Kubo gagal bersinar dan banyak dipinjamkan ke klub lain, seperti Mallorca, Villarreal, dan Getafe. Pada musim ini, Kubo bermain di Real Sociedad dan telah mengemas 2 gol dan 2 assist dari 11 penampilan di La Liga Spanyol. Meski begitu, performanya cukup impresif kala membela negaranya. Bersama Jepang, Kubo pertama kali masuk skuad timnas senior saat berusia 17 tahun. 11 gol dalam 38 penampilannya di level junior membuktikan dirinya belum habis. Menjadi andalan Jepang, Kubo berambisi mengantarkan Samurai Biru melaju jauh di Piala Dunia Qatar 2022. Ya, pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar sudah dinanti jutaan penggemar. Ya, begitu juga bagi para warga India yang ada di Qatar nih. Meski negaranya tidak tampil di Piala Dunia, mereka tetap antusias untuk menyukseskan pesta sepak bola 4 tahunan itu. Ratusan penggemar sepak bola dari komunitas India berkumpul di Doha, Qatar untuk merayakan 30 hari dimulainya Piala Dunia 2022. Acara ini diselenggarakan oleh sebuah komunitas yang memiliki 4.300 anggota dan tinggal di Qatar. Walaupun India tidak akan bermain di Piala Dunia 2022, antusiasme komunitas itu untuk menyukseskan Piala Dunia sangat tinggi. The whole community is excited and is part of the whole game. Indians, we support the FIFA World Cup, the last mile area with a lot of cultural programs. The Indians have their restaurants, their other cultural shows and everywhere. So Indians are playing a very, very active part, and we support our host country who have been looking after us for years and years. Selain warga India, para pendukung Tunisia ikut berpesta merayakan keberhasilan negara Afrika Utara itu yang akan berlaga di Piala Dunia untuk ke-6 kalinya. كثير مبسوطة لأنه حاسة إنه بلدي راح تجي عندي. أوكي وراح نشجع البلد من قريب وإن شاء الله نتمنى لها الفوز يا رب. Pada Piala Dunia 2022, Tunisia tergabung di grup D bersama juara bertahan Prancis, Australia, serta Denmark. Sekitar 1,2 juta penggemar sepak bola diprediksi akan memenuhi Qatar pada November mendatang untuk menyaksikan pesta sepak bola dunia 4 tahunan yang pertama kali diadakan di Jazirah Arab.
Ya, dari informasi lainnya ini pemirsa, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyambangi rumah calon menantu Presiden di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sementara ini sang calon pengantin Kaisang Pangarep masih belum mengungkapkan tanggal pasti pernikahannya. Tak banyak yang diungkapkan putra bungsu Presiden Jokowi jelang pernikahannya dengan sang kekasih Erina Gudono. Mengenai tanggal dan lokasi pernikahan akan diumumkan pekan depan. Persiapan pernikahan? Ya, 100%. 100%. Yang di Solo, jadinya di mana, Mas? Ya? Lokasinya? Nanti lah tahu. Minggu depan diumumin semua. Minggu depan berarti preskon ya? Harusnya ya. Kalau Bapak tidak sibuk, saya kan kalau mau ngapa-apa ngelihat jadwalnya Bapak. Loh, zaman Mas Gibran kan preskonnya sama Ibu. Apa? Waktu Mas Gibran kemarin kan preskonnya kan sama Ibu. Nggak harus Bapak. Oh ya juga ya. Yang penting kan mempelainya siap, Mas. Oh ya juga ya. Acara pernikahan akan digelar di Sleman dan Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyambangi rumah calon menantu Presiden di Melati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedatangannya selama 1 jam itu untuk pastikan persiapan pernikahan putra Presiden berjalan lancar. Informasi acara sudah berjalan lancar gitu aja. Persiapannya sejauh ini kalau dari pihak keluarga seperti apa? Sudah saya kira cukup banyak. Pokoknya bagus. Rencananya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, melangsungkan pernikahannya dengan mantan finalis Putri Indonesia itu pada awal Desember 2022 ini. Tim Liputan melaporkan. Guna mendorong terciptanya kondisi yang sehat, aman, dan nyaman di lingkungan sekolah, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar menggandeng Yayasan Bahtera Maju Indonesia melaksanakan kegiatan bersih-bersih. Nah, kegiatan tersebut dipusatkan di Sekolah Bakti Prima yang terletak di Jalan Beringin, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Tanpa mengenallah, tim kebersihan bersiap menuju titik-titik yang akan dibersihkan. Seluruh area sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas tak luput dari pantauan tim. Mulai dari tangga, pintu kelas, ruang kelas, jendela, kamar mandi, hingga kotoran di tembok serta arena bermain anak-anak turut dibersihkan. Debu yang menempel di jendela, meja, dan kursi murid juga ikut disedot dengan mesin. Tidak lupa penyemprotan cairan disinfektan juga dilakukan sebagai upaya pencegahan menyebarnya segala bentuk virus di lingkungan sekolah. Kegiatan bersih sekolah YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Bahtera Maju Indonesia ini disambut gembira para siswa. Seneng banget. Soalnya? Biar sekolahnya bersih, nyaman, nggak ada virusnya. Terima kasih kepada YPP SCTV Indosiar dan YBMI atas kegiatan bersih-bersih di sekolah kami. Dan terima kasih pula atas pemberian alat kebersihan untuk Sekolah Bakti Prima. Tidak hanya itu, seperangkat alat kebersihan juga turut disumbangkan kepada pihak sekolah untuk memudahkan menjaga lingkungan sekolah bersih setiap saat. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Dalam masalah laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan protokol kesehatan. Dan kita bisa menyaksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya? Unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, jangan lupa juga ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Dan pemirsa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, maka siaran TV analog akan dihentikan mulai tanggal 2 November mendatang. Ayo segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan juga program kesayangan Anda lainnya di Indosiar. Ya, pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan siarannya gratis. Indosiar siap digital. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.